Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Herdianti dengan NIM 2120196 dari kelas Sejarah Peradaban Islam H. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping yang telah saya buat dengan materi yang berjudul 3 Kesultanan Besar dalam Islam. Yang pertama ada Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berkuasa pada tahun 909 sampai 1171 Masehi di Afrika Utara, tepatnya di Mesir dan di Syria. Kelompok ini dibentuk dengan sistem agama dan politik oleh Abdullah bin Maimun, namun mengalami perubahan menjadi gerakan kekuatan dengan tokohnya Said bin Husain yang menyebar dan menjadi landasan munculnya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah pertama kali berdiri di Rakodah, daerah Al-Qairawan dengan khalifah pertamanya yaitu Al-Mahdi. Konsep yang digunakan adalah Syiah radikal Ismailiyah yang pada mulanya berbasis di Ifkriyah kemudian berpusat di Maroko. Dengan alasan keamanan, maka dipindahkan ke Mesir setelah dapat menaklukkan dinasti Isyidiyah dan mendirikan ibu kota baru di Qaahirah. Sejak awal berdirinya dinasti Fatimiyah dapat membangun imperium yang kuat dan berbagai penyokong pembangunan fisik yang menandakan bahwa dinasti Fatimiyah secara politis sudah memiliki suatu konsep pemerintahan dan menunjukkan suatu kondisi politik yang cukup stabil. Kestabilan itu cukup dinamis walaupun terjadi pergantian kepemimpinan di dinasti Fatimiyah. Pergantian kepemimpinan berdasarkan keturunan. Kekuasaan khalifah silih berganti secara turun-temurun kepada putra mahkotanya. Sekalipun pergantian dan pengangkatan khalifah yang masih muda karena alasan keturunan kerajaan merupakan model pergantian khalifah secara garis keturunan yang akhirnya menjadi otoritas untuk menjalankan roda pemerintahan. Umumnya didominasi oleh para wazir. Peranan wazir menjadi sangat penting dan kompetitif pada masa daulah dinasti Fatimiyah, sehingga perebutan kekuasaan antar wazir tak terhindarkan lagi demi ambisi terhadap jabatan dan pengaruh di istana. Mereka saling menjatuhkan dengan berusaha mengangkat khalifah, padahal khalifah terakhir sudah menunjuk pengganti dirinya. Para penguasa awal Khilafah Fatimiyah dengan menempuh kebijakan penting semata-mata untuk memperlancar stabilitas politik, di antaranya sistem pemerintahan dinasti Fatimiyah dengan beberapa pencapaian dari segi politis dan tata atur kebijakan pemerintahan dari segala bidang. Selain itu, beberapa kebijakan dinasti Fatimiyah yang sejalan dengan dinasti Umayyah dan Abbasiyah terlihat dari pemerintahan dapat berjalan dengan baik hampir ke seluruh Afrika Utara dan terhentinya gerakan yang membahayakan posisi khalifah. Pemerintahan pada dinasti Fatimiyah dipimpin oleh seorang khalifah di mana struktur kepemimpinan seperti ini tidak lazim di kalangan kaum Syiah. Terbukti dengan tidak dipopulerkannya model kepemimpinan imamah pada dinasti Fatimiyah dengan mayoritas kaum Syiah. Karena penguasa dinasti Fatimiyah sangat memahami basis wilayah kekuasaannya di Mesir yang beraliran Sunni. Jika penguasa Fatimiyah memaksakan model imamah secara politisi, tidak akan menguntungkan karena penggunaan jabatan khalifah dipakai untuk menarik simpati masyarakat yang beraliran Sunni. Dengan ini, stabilitas politik dapat dipertahankan dan terjaga dengan baik. Kekuasaan pemerintah Fatimiyah bersifat sentralistis seperti pada bidang ekonomi, perdagangan, dan sektor industri yang dapat menopang eksistensial dinasti selama 2,5 abad. Kemudian, raja yang berkuasa bisa dilihat di tabel mind mapping dari yang pertama Al-Mahdi sampai ke-14 Al-Azid. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Fatimiyah antara lain: yang pertama, di bidang keilmuan, ada Universitas Al-Azhar di Kairo.
yang awalnya hanya sebuah masjid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang masih eksis sampai sekarang. Kemudian ada perpustakaan Darul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Al-Hakim pada tahun 1004 Masehi yang akhirnya mengembangkan beberapa bidang keilmuan seperti bahasa dan sastra, filsafat, matematika, astronomi, fisika, optika, kedokteran yang diikuti dengan munculnya beberapa ulama. Pada bidang filsafat sendiri, menggunakan filsafat Yunani yang mengembangkannya dengan salah satu tokohnya yaitu Abu Hatim Al-Razi. Selanjutnya pada bidang ekonomi dan perpajakan. Kekuasaan pada dinasti Fatimiyah yang sedemikian luas didukung oleh kondisi politik yang stabil dan perekonomian yang bagus, serta pembangunan sarana dan prasarana pada Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar yang berkembang menjadi Universitas Al-Azhar merupakan bukti bahwa Mesir sebagai ibu kota pemerintahan dinasti Fatimiyah yang dibangun dengan megah dan indah. Selanjutnya pada bidang perdagangan, industri, dan pertanian. Pada pemerintahan dinasti Fatimiyah dipimpin oleh seorang khalifah di mana struktur kepemimpinan seperti ini tidak lazim di kalangan kaum Syiah. Terbukti dengan tidak dipopulerkannya model kepemimpinan imamah pada dinasti Fatimiyah dengan mayoritas kaum Syiah. Pada Khalifah Al-Mu'iz dengan usaha peningkatan bidang pertanian dan hubungan dagang dengan negara lain, sampai pembuatan pelabuhan Iskandariyah demi kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya pada bidang militer dan pertahanan. Pemerintahan sipil dan militer meliputi urusan tentara, perang, pengawal khalifah dan keamanan, qodi atau hakim, dakwah, inspektur pasar, bendahara, wakil kepala urusan rumah tangga khalifah, qori atau pembaca Al-Quran, kebijakan penukaran duta atau persahabatan dengan dinasti Buwaihiyah, dan pembentukan wazir tanfidz atau yang bertanggung jawab terhadap pembagian kekuasaan pusat dan daerah. Kemudian dapat membangun imperium yang kuat dengan dukungan militer yang tangguh di sekitar Laut Tengah, membentang dari Samudra Atlantik di sebelah barat dan Sungai Eufrat di sebelah timur, Pulau Sisilia di sebelah utara dan Yaman di sebelah selatan. Ini adalah bukti secara politis dinasti Fatimiyah sudah memiliki salah satu konsep pemerintahan. Kemudian mengenai perluasan wilayah. Hampir seluruh Afrika Utara wilayah barat dapat dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Salah satu wilayah yang dikuasainya Khilafah Fatimiyah adalah bekasan kekuasaan Bani Aghlab yang berpusat di Tunisia, Rustamiyah, Khoriji di Tabat, Indrisiyah di Fes, dan Pulau Sisilia juga termasuk daerah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Sedangkan pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaannya mencakup seluruh daerah Afrika Utara, Sisilia, Mesir, Syria, dan Arabia Barat yang tidak bisa dilepaskan dari penguasaan awal wilayah Mesir yang cukup strategis dalam melakukan ekspansi selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, dinasti Fatimiyah juga mengalami kemunduran. Ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ada konflik politik antara kaum Syiah dan non-Syiah yang memiliki kesinambungan dengan konflik akidah antara kaum Syiah dan non-Syiah, seperti pada pengangkatan khalifah yang masih muda yang merupakan konsekuensi logis dari model pergantian khalifah secara garis keturunan yang akhirnya menjadi otoritas untuk menjalankan roda pemerintahan, umumnya didominasi oleh para wazir. Seperti pada masa Al-Hakim dengan sikap labilnya karena umur masih 11 tahun, dia dikenal sebagai khalifah yang sewenang-wenang. Keras, sikapnya yang cenderung dipengaruhi hawa nafsu, sikap bencinya terhadap orang-orang Mesir yang bertindak sewenang-wenang dan merendahkan mereka dan merampas harta dan nyawa. Sementara itu, dia memberikan tempat bagi orang-orang asing dan tidak jelas moralnya untuk mengurusi masalah-masalah pemerintahan,
Semua itu berakibat pada buruk keamanan pemerintahan, menurunnya ketentraman di masyarakat, dan timbulnya sikap-sikap yang amoral. Jadi bisa dilihat di mind mapping pada Khalifah Al-Hakim ada lemahnya kekuasaan pemerintah dan khalifah yang sewenang-wenang. Kemudian faktor eksternal, kecintaan yang besar di kalangan Syiah terhadap Ahlul Bait mempunyai pasangan berupa kehormatan yang luar biasa di kalangan Sunni terhadap para sahabat Rasul. Dan hal itu yang mengakibatkan perbedaan sumber hukum Islam. Kalau hanya karena perbedaan visi religius, sikisme Sunni Syiah tidak akan meruncing menjadi suatu perpecahan. Malahnya sikisme tersebut kemudian berhimpitan pada sikisme politik. Konsep imamah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib adalah awal di mana umat Islam terpecah belah dalam ranah politik, sehingga muncul akidah Syiah tentang taqiyah, di mana mereka memiliki kekuatan untuk menerapkan konsep imamah di balik kedaulatan golongan Sunni. Kemudian ada menguatnya kekuasaan Nur al-Din An-Zanki. Yang kedua yaitu dinasti Syafawiyah. Dinasti Syafawiyah berdiri awalnya dari gerakan tarekat yang diberi nama Syafawiyah. Gerakan ini muncul di Persia, tepatnya di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Wilayah ini banyak ditinggali oleh suku Kurdi dan Armen. Nama Syafawiyah dinisbahkan kepada nama salah seorang guru sufi di Ardabil bernama Syekh Ishaq Safiuddin atau Safi ad-Din. Menurut riwayat, ia adalah keturunan dari Musa al-Hadim, imam ketujuh Syiah Itsna Asyariyah. Safi ad-Din berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidi yang dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani. Dengan prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, dia diambil menantu oleh gurunya tersebut. Safi ad-Din mendirikan tarekat Syafawiyah setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya, gerakan tasawuf Syafawiyah bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli bid'ah. Tarekat yang dipimpin Safi ad-Din ini semakin penting, terutama setelah mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan kenamaan yang besar, pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di negeri-negeri di luar Ardabil, Safi ad-Din menempatkan seorang wakil untuk memimpin murid-muridnya. Wakil tersebut diberi gelar khalifah dan nantinya akan menjadi komandan perang. Keterlibatan tarekat Syafawiyah dalam perpolitikan yang semakin besar mengantarkan tarekat Syafawiyah berhadapan dengan kekuatan besar yang berkuasa saat itu, yaitu Turki Utsmani. Pada saat Junaid memiliki konflik dengan Koro Kayunlu, ia mengalami kekalahan dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat itu, dia mendapatkan perlindungan dari penguasa Diyarbakir yang juga bangsa Turki. Junaid tinggal di istana Uzun Hasan yang pada saat itu menguasai sebagian Persia. Selama dalam pengasingan, Junaid tidak tinggal diam. Dia mempersunting salah seorang saudara perempuan Uzun Hasan. Pada tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal. Lalu pada tahun 1460 Masehi, dia juga mencoba merebut kota Circasia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan. Junaid pun pada akhirnya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Kemudian perkembangan di dalam dinasti Syafawiyah pada masa Ismail I. Pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi, dia melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Kemudian pada
Pemerintahan Abbas I pada tahun 1558 sampai 1622 Masehi. Abbas I melakukan pembentukan pasukan Ghulam. Kemudian kemajuan di dalam beberapa bidang. Yang pertama di bidang ekonomi. Setelah Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gurmun menjadi pelabuhan Abbas, maka jalur dagang yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya berhasil dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Kemudian di bidang pendidikan, muncul banyak sekali ilmuwan-ilmuwan terkenal, di antaranya Baha ad-Din al-Imili atau generalis ilmu pengetahuan, Sadr al-Din al-Shirazi, filsuf, dan Muhammad Bakir ibn Muhammad Damat atau filsuf, ahli sejarah, teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Kemudian mengubah kota Isfahan menjadi ibu kota pada dinasti Fatimiyah. Kota Isfahan berubah menjadi kota yang megah dan indah. Selanjutnya pada bidang pembangunan fisik, tata kota, dan seni. Isfahan tadi menjadi kota yang sangat indah. Kemudian ada arsitektur bangunan masjid seperti yang terlihat pada Masjid Shah dan Masjid Syekh Lut Allah. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Kemudian juga ada seni lukis mulai muncul pada masa Sultan tahap 1 berkuasa. Kemudian lanjut pada kemunduran dinasti Syafiwiyah. Tidak mampu mempertahankan kemajuan, tidak peduli dengan problem sosial masyarakat. Kemudian pasukan militer terpecah menjadi dua, resimen kecil dan melemah. Kemudian juga ada konflik dengan Turki Utsmani, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada konflik internal pada keluarga istana. Dinasti selanjutnya yaitu dinasti Mughal, berdiri pada tahun 1526 sampai 1857 Masehi. Dinasti Mughal merupakan dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari daerah Asia Tengah, keturunan Timur Leng. Timur Leng adalah seorang muslim yang fanatik. Ia mengadakan ekspansi ke India pada tahun 1398 Masehi. Pada saat itu dia tidak dapat berambisi menguasai India sepenuhnya. Jadi ia hanya mengangkat seorang gubernur untuk memimpin Multan, India. Pada generasi kelima dari Timur Leng yaitu ada Zahiruddin Babur. Dia yang berusaha ingin menguasai India secara menyeluruh. Awalnya dia menguasai Punjab, kemudian Delhi. Akan tetapi gerak ekspansinya sempat dihalang oleh dinasti Lodi, hingga akhirnya terjadilah Perang Panipat 1 tahun 1526 Masehi. Lodi pun terbunuh dan Babur berhasil menguasai sebagian besar daerah di India. Dia menaklukkan Samarkand, menduduki Kabul, Afghanistan, dan menaklukkan di kota Delhi. Kemudian pada masa puncak kejayaan ada Sultan Akbar pada 1556 sampai 1605 Masehi. Ketika dia memerintah, banyak terjadi pemberontakan dari keturunan Sherhan. Namun, pemberontakan yang paling mengancam adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang menjadi penguasa Gwalior dan Agra. Pasukan itu berusaha memasuki kota Delhi. Bairam Khan menyambut kedatangan pasukan tersebut, sehingga terjadilah peperangan yang dahsyat yang disebut dengan Perang Panipat II pada tahun 1556 Masehi. Akhirnya Himu dapat dikalahkan dan daerahnya jatuh ke tangan Mughal. Selanjutnya pada masa Sultan Aurangzeb, sistem yang
Sistem yang diterapkan oleh Aurangzeb berbeda dengan para penguasa sebelumnya. Ia mengeluarkan kebijakan dengan melarang minum-minuman keras, perjudian, prostitusi, dan penggunaan narkotika. Pada tahun 1664 Masehi, dia mengeluarkan dekrit yang isinya melarang wanita melakukan sati dahu, yaitu pembakaran diri seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Kebijakan yang paling ekstrim adalah menyuruh perusakan terhadap kuil-kuil Hindu. Kebijakan tersebut menyulut emosi orang-orang Hindu sehingga mereka melakukan pemberontakan. Pemberontakan terbesar dilakukan oleh kerajaan Maratha yang dipimpin oleh Shivaji Bhunsala. Pemberontakan yang terjadi memang dapat dipadamkan oleh Aurangzeb. Namun sepeninggal Aurangzeb, semangat pemberontakan ini diwujudkan dengan memisahkan diri dari keluarga Mughal. Kemudian pada masa Aurangzeb dia juga meninggalkan sebuah masjid, membangun masjid Badshahi di Lahore dan Pearl Mosque di Delhi. Walaupun masjid ini kecil, masjid tersebut bernilai arsitek tinggi dan kemewahan bangunan. Keberhasilan pembangunan Taj Mahal juga merupakan bukti pencapaian umat Islam di dalam bidang arsitektur. Kemudian pada kemajuan dinasti Mughal, ada pada bidang ekonomi, ada pertanian yang semakin maju menggunakan pengaturan lahan. Kemudian pada kemunduran dinasti Mughal, masuknya Inggris ke dalam India membuat kerajaan Mughal melemah. Kerajaan Islam itu akhirnya lenyap dari muka bumi pada abad ke-19 Masehi. Kemudian terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat, bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal itu sendiri. Selanjutnya, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Kemudian dekandensi moral dan gaya hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang terakhir, semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan, sehingga tidak mampu menangani kemerosotan politik dalam negeri. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.